Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa untuk membeli terasi. Perkenalkan, saya Eka Adriansyah, mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi, dengan nomor induk mahasiswa 2440111434. Kali ini saya diberikan sebuah kesempatan dan juga waktu untuk bisa mempresentasikan hasil kerja saya terkait pembuatan karya tulis non penelitian yang telah saya buat, yang mana di sini saya mengangkat tema politik yang ada di Indonesia dengan judul peran opini publik dalam komunikasi politik. Mengapa opini publik dan mengapa komunikasi politik? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa citra baik dari politik yang mana merupakan tujuan atau upaya untuk mencapai kehidupan sejahtera terkadang menjadi tercemar karena adanya opini negatif dari masyarakat terkait kegiatan-kegiatan politik yang ada di Indonesia. Dan hal tersebut pastinya berkaitan dengan bagaimana para calon kandidat politikus atau aktor-aktor politik di sini membentuk sebuah citra diri, membentuk sebuah karakter diri, membentuk sebuah ikon diri, yang mana juga akan berperan terhadap positif dan negatifnya opini publik yang akan terbentuk. Maka dari itu, opini publik merupakan indikator yang sangat penting bagi terlaksananya komunikasi politik, atau di sini sering kita dengar dengan istilah kampanye politik. Dengan saya Eka Adriansyah, mari kita lihat dan simak beberapa hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait opini publik dalam komunikasi politik. Baik, pada poin pertama, saya akan membahas terkait pentingnya pembentukan citra diri pada diri seorang calon kandidat politikus yang mana akan menciptakan sebuah opini positif masyarakat terhadap dirinya. Baik, seperti slide yang tertera pada layar, pencitraan dimaksud adalah proses pembentukan personal branding atau citra diri melalui keterlibatan diri dalam menangani sebuah kasus atau sebuah permasalahan yang dirasa dapat menciptakan sebuah advokasi bersifat solutif. Karena tidak jarang didengar, advokasi dimaksud ini berupa visi dan misi atau sebuah janji-janji politik yang ditawarkan kepada masyarakat dan pastinya dipublikasikan melalui media massa maupun terjun langsung kepada masyarakat melalui komunikasi politik, atau di sini saya maksud adalah kampanye politik. Hal tersebut tentunya bertujuan agar masyarakat dapat membentuk sebuah opini publik yang positif sehingga mereka akan tidak dengar ragu dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kandidat yang dirasa mampu, yang dirasa bijak, dan yang dirasa berkompeten untuk menangani hal-hal tersebut. Baik, poin selanjutnya yaitu poin kedua. Di sini saya akan membahas mengenai pesan komunikasi politik yang mana memerlukan sebuah formula 5W plus 1H dalam penyampaiannya kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh calon kandidat politikus ketika melakukan komunikasi politik. Seperti slide yang tertera pada layar, di sini hal pertama yang harus dilakukan jika berbicara mengenai pesan komunikasi politik adalah harus terlebih dahulu menguasai struktur penyusunan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Karena isi pesan dalam komunikasi politik sejatinya harus mengandung unsur 5W plus 1H yang diharapkan dapat menjawab dan juga dapat menyelesaikan problematika-problematika yang ada. Hal tersebut bermaksud untuk dapat mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi, kemudian mengapa masalah tersebut terjadi, kemudian siapa subjek yang menjadi dalang pada permasalahan tersebut, kemudian kapan permasalahan tersebut mulai timbul, kemudian di daerah mana letak terjadinya permasalahan tersebut, dan bagaimana cara atau strategi yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut. Dari ke-6 poin tersebut yang telah saya jelaskan dapat menjadi sebuah pokok awal yang dapat dikembangkan sebagai indikator-indikator yang dapat dicantumkan dalam pembuatan advokasi serta berhubungan juga dengan proses mengkomunikasikannya. Hal tersebut bertujuan agar proses penyampaian pesan komunikasi politik tersampaikan secara efektif dengan memperhatikan berbagai formula-formula dan juga berbagai kode etik yang sekiranya menjawab dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga dijadikan sebuah advokasi bagi calon kandidat politikus tersebut.
Baik, poin selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu poin terakhir. Di sini saya ingin membahas terkait pendekatan kepada masyarakat agar terjadi suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Hal tersebut diperlukan sebuah strategi untuk menganalisis permasalahan yang sedang dialami oleh masyarakat, serta didukung dengan metode komunikasi yang efektif. Dan juga saya akan membahas terkait langkah-langkah efektif yang dapat membantu calon kandidat politikus dalam menganalisis strategi yang tepat dalam mengemas sebuah pesan-pesan komunikasi politik. Baik, seperti slide yang tertera pada layar, bahwa langkah awal yang harus dilakukan oleh calon kandidat politikus adalah menganalisis permasalahan yang menjadi persoalan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, tentu saja harus memiliki skill dan juga tim yang solid untuk bisa menentukan titik permasalahan yang dapat dijadikan sebuah advokasi bagi calon kandidat tersebut. Karena proses menganalisis harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi sehingga calon kandidat harus fokus terhadap satu isu yang akan mereka berikan solusi untuk menyelesaikannya. Setelah menganalisis permasalahan tersebut, langkah selanjutnya adalah menganalisis audiens atau masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sangat majemuk dan dinamis sesuai dengan latar belakang mereka yang membentuk siapa mereka saat ini. Dan pada tahap ini, calon kandidat politikus harus bisa mengetahui segala latar belakang para masyarakat, mulai dari kebiasaan sehari-hari masyarakat, kemudian kebudayaan masyarakat, pekerjaan atau profesi, bahasa, suku, kepercayaan, dan lain-lain. Karena hal tersebut juga pastinya memiliki dampak terhadap solusi yang akan ditawarkan yang memiliki relevansi dengan berbagai latar belakang yang ada, sehingga tidak akan terjadi sebuah kontra dalam proses pengimplementasiannya. Baik, dari berbagai poin yang telah saya jabarkan tadi, di sini saya ingin menekankan kembali bahwa citra diri seorang calon kandidat politikus sangatlah dibutuhkan demi mencapai keberhasilan dalam pemilihan umum. Pembentukan opini publik yang positif dapat dibentuk melalui kegiatan komunikasi politik yang membutuhkan strategi dalam mengemas pesan politik, serta pencitraan langsung kepada masyarakat. Menganalisis berbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat adalah kunci untuk bisa menentukan advokasi yang akan menjadi program unggul, visi dan misi calon kandidat politikus. Dalam hal ini, tentu saja program solutif adalah pokok utama yang akan menarik simpati masyarakat. Pemberian janji-janji politik tidak akan sepenuhnya bekerja tanpa diiringi dengan adanya kinerja yang baik tentunya ketika berada dalam proses pencarian simpati kepada masyarakat. Sehingga langkah-langkah seperti menganalisis latar belakang audiens atau rakyat sangatlah penting untuk membangun relasi yang baik antara masyarakat dengan calon kandidat politikus. Dengan mengunggulkan nilai-nilai kekeluargaan, silaturahmi yang kuat kepada masyarakat, maka saya yakin bahwa advokasi dan juga visi misi yang telah ditawarkan oleh calon kandidat politikus tersebut akan terimplementasi dengan baik, akan menjadi sebuah goals yang baik ketika masyarakat bisa menerima hal-hal tersebut. Karena sejatinya negara yang jaya, negara yang baik, negara yang makmur berawal dari masyarakatnya yang saling berkolaborasi dan masyarakatnya yang saling bersinergi. Berpeganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Naik pesawat ke Jakarta, jangan lupa untuk mampir ke Bekasi. Saya Eka Driansyah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.